Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Iha, akhirnya kita sampai di penghujung maraton lur alias film terakhir dari Resident Evil, yaitu The Final Chapter tahun 2016. Setelah berhasil selamat dari jebakan di Gedung Putih, Alice harus segera menuju ke The Hive di kota Raccoon, tempat yang mengawali wabah T-virus ini, karena ternyata di sana terdapat seonggok antivirus yang mampu mencegah bumi dari kiamat. Seperti apakah keepikan film terakhir ini? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan laknat dari dulurku Jikatis Kobar ya. Cak, mau tanya, kalau kita digigit zombie jadi zombie, kalau zombie kita gigit jadi apa? Jadi stres aku sama pertanyaanmu ini lur. Blok. Monggo sketsaken. Film dimulai dengan Alice yang menceritakan tentang sejarah perusahaan Umbrella yang didirikan oleh seorang profesor bernama James Marcus. Jadi lur, Pak Marcus ini memiliki putri sematawayang yaitu Alicia yang mengidap progeria atau kelainan genetik langka yang membuat tubuh penderitanya sangat lemah dan mengalami penuaan dini sejak lahir. Lalu menurut perkiraan dokter, nanti di umurnya yang ke-25 tahun, kondisi tubuh Alicia akan sama seperti usia 90 tahun. Sebagai profesor, Marcus pun terus berusaha menyembuhkan anaknya, dan Marcus sempat mengabadikan detail-detail putrinya, mulai dari suara hingga sosoknya, sebagai kenang-kenangan jika Alicia tiba-tiba meninggal. Sampai suatu hari Marcus mendapatkan obat yang dibuat oleh rekannya, tak lain tak bukan adalah Dr. Charles Ashford, yaitu T-virus lur, yang bisa mendeteksi dan memperbaiki sel-sel rusak di dalam tubuh. Alhamdulillahnya T-virus cocok dengan tubuh Alicia dan berhasil menyembuhkannya. By the time she was 25, Alicia would have the body of a 90-year-old afflicted with progeria. Progeria caused premature aging. Discovered the T-virus, which cells within the body. Penggunaan T-virus sebagai solusi pengobatan mutakhir mulai dikenal luas karena memang dapat menyembuhkan beragam penyakit. Sampai akhirnya terjadi insiden pertama di mana seorang bocil yang disuntik T-virus berubah menjadi zombie. He's not breathing. I don't care how much it costs. Pity. The corporation that had begun was seduced completely by Dr. Isaacs became the guardian and or half of the company. Insiden itu segera ditutupi oleh Umbrella seolah tidak pernah terjadi karena ternyata T-virus tidak cocok untuk sebagian orang dan dapat mengubah penggunanya menjadi zombie. Bahkan T-virus juga dapat menyebar lewat udara. Maka dari itu, untuk mencegah segala kekacauan yang mungkin terjadi, Marcus ingin segera menghentikan proyek T-virus. Namun brengkesnya Dr. Isaac malah menyuruh Wesker untuk membunuh Marcus lur, karena T-virus akan sangat menguntungkan bagi Umbrella. Isaac pun akhirnya menjadi wali bagi Alicia, juga mendapat setengah bagian saham Umbrella. Tak butuh waktu lama bagi Umbrella untuk menjadi perusahaan yang sangat amat besar, yaitu dengan menjual T-virus sebagai senjata biologis ke berbagai negara. Isaac juga menggunakan data Alicia dari Marcus untuk membuat program AI Red Queen yang akan membantu Isaac dalam mengatur bisnis perusahaan Umbrella. Akan tetapi 10 tahun silam terjadi peristiwa mengerikan yang akan menghancurkan dunia, yaitu terjadinya wabah T-virus di The Hive kota Raccoon. Dan inilah Resident Evil babak terakhir lur. Isaacs used the likeness of Isaacs called the computer, but it couldn't stop the airborne infection. The viral outbreak spread across the end of my story. Scene pun berlanjut dari akhir film sebelumnya, yang ternyata rencana menyelamatkan Alice ke Gedung Putih hanyalah jebakan yang sengaja disiapkan oleh Wesker untuk mengkoitkan semua orang di sana, termasuk Alice, Ada, Leon, dan juga Becky. Namun Wesker tidak menyadari bahwa Alice masih selamat.
Meskipun kondisi di sana sudah seperti kota mati, Lur, namun ada beberapa zombie yang masih hidup, termasuk zombie yang sudah bermutasi menjadi wujud naga dan mengejar Alice. Untungnya Alice menemukan mobil militer yang bisa dikendarai dan di dalamnya juga ada ranjau Claymore. Lalu yang terjadi? Alice berhasil mengalahkan zombie naga tersebut, namun sekarang posisinya sudah terlacak Umbrella karena wajahnya terlihat satelit. Lalu Alice pun mengecek suara aneh dari suatu bangunan di dekat sana dan menemukan pisau untuk dijadikan senjata. Namun tiba-tiba mesin fax di ruangan menyala sendiri dan mencetak tulisan Hello Alice berkali-kali. Tak lama kemudian muncul sosok Red Queen di layar yang mengatakan jika di seluruh dunia hanya tersisa 4.472 manusia saja dan akan segera lenyap kurang dari 48 jam. Waduh, bakso tuh. Dan akan segera lenyap kurang dari 48 jam karena serangan zombie sudah tidak terkendali dan semakin menipisnya suplai makanan minuman. Namun anehnya alih-alih menantang Alice, Red Queen justru menyuruh Alice untuk menghentikannya dan gak pakai lama Alice memenggal endas zombie tersebut dan Red Queen lanjut menjelaskan bahwa Alice harus menyelamatkan umat manusia dari rencananya sendiri yaitu Red Queen karena bagaimanapun sebagai program AI, Red Queen hanya bisa mengikuti perintah dari petinggi Umbrella. Red Queen juga memberitai jika Umbrella sudah mengembangkan antivirus yang akan menghilangkan T-virus dari udara bumi dan itu akan menghentikan semua zombie. Cara penyebaran antivirus juga sama seperti T-virus, yaitu cukup dipecahkan saja agar segera meluas lewat udara, Lur. Namun pihak Umbrella masih menjaga antivirus itu di dalam The Hive kota Raccoon sampai semua manusia dan zombie-zombie binasa terlebih dahulu. Jika Alice ingin menyelamatkan segelintir manusia yang masih hidup, maka dia harus mengambil antivirus tersebut dan memecahkannya di luar The Hive dalam 48 jam agar antivirus segera tersebar di udara dan menghentikan pergerakan semua zombie di seluruh dunia. Red Queen sangat membutuhkan bantuan Alice karena sebagai program AI, Red Queen sama sekali tidak bisa melawan tuannya yaitu Umbrella. Di lain sisi Alice juga bisa membalas dendam kepada Wesker yang saat ini berada di The Hive karena Wesker telah menyebabkan kehancuran juga membunuh teman-teman Alice. Red Queen pun menyeting waktu mundur otomatis di smartwatch Alice agar dia bisa mengetahui berapa lama waktu yang tersisa. Get to Raccoon City and then you'll have your answer. Why would you help me? My farm, the Umbrella Corporation. Umbrella developed an airborne. If released, they will cease to exist in under. I want you to stop. Gak pakai lama Alice pun langsung OTW ke The Hive. Namun di perjalanan mobil Alice melindas paku dan tergelincir. Untungnya Alice baik-baik saja dan dia berniat menggunakan motor Umbrella yang terparkir di dekat sana. Tapi tiba-tiba Is that all you got? Alice pingsan tersengat listrik karena sepertinya motor itu hanya bisa diaktifkan dengan sidik jari orang tertentu. Alice pun tersadar di sebuah tank dan ada beberapa orang yang ditahan seperti Alice. Lalu tiba-tiba muncullah Dr. Isaac, Lur ya. Sosok Isaac yang dikalahkan Alice di film ketiga ternyata hanyalah kloningannya. Isaac mengatakan bahwa selama ini dia terus memburu kloningan Alice sampai mengoleksi endas-endasnya. Psikopat banget emang ini orang. Krik. Sedangkan Alice jagoan kita adalah Alice yang terakhir di bumi. Setelah itu Isaac menyuruh kroco-kroconya untuk mengikat Alice di belakang tank sambil dikejar oleh zombie sampai Alice memberitahu apa tujuannya datang ke kota Raccoon dan I
want to know what you tell me when she's ready to talk. We reach Raccoon City. I doubt even you can run. Isaac menghubungi Wesker dan menjelaskan jika dia telah menangkap Alice. Isaac yakin Alice telah mengetahui tentang adanya antivirus di The Hive dan meminta Wesker untuk meningkatkan keamanan The Hive ke level maksimum. Di lain sisi, ketika kroco-kroco Isaac mulai lengah, Alice pun kembali beraksi dan inilah yang terjadi, Lur. Raise the security level at the hub. No one in or out. Open them. Alice berhasil kabur dari tank dengan naik motor yang diaktifkan menggunakan potongan tangan Isaac. Namun Alice masih harus menghindar dari serangan tank. Sir, she's gone. Wesker menyuruh Red Queen untuk mengunci The Hive dan menghubungi agennya di kota Raccoon untuk lebih waspada. Lalu setelah berkendara cukup lama, Alice pun akhirnya tiba di kota tersebut. Let him go! Let him go! Bullshit! I told you! Let him go! Now. Alice pun terbangun di markas para pengungsi, yaitu gedung tinggi tepat di samping kawah, bekas ledakan bom nuklir kota Raccoon di film pertama, ya kan? Ternyata di antara para pengungsi ada Claire yang masih sehat walafiat dan dia menjelaskan bahwa ketika kapal Arcadia diserang, Claire ditangkap helikopter Umbrella dan akan dibawa ke The Hive. Namun ketika hampir sampai, Claire berhasil membunuh pilotnya lalu diselamatkan oleh para pengungsi di gedung markas tersebut. Salah satu di antaranya adalah Doc dan mereka berdua pun akhirnya pacaran, Lur. Tak lama kemudian terlihat kepulan asap di kejauhan, yaitu Isaac and the gang yang memancing pasukan zombie di belakang rombongan mereka. Mau nggak mau Alice DKK harus menghadapi mereka semua dengan segala perlengkapan yang dimiliki timnya Doc. Setelah itu barulah Alice berangkat ke dalam The Hive untuk mencari antivirus. Namun karena kondisi Alice terlihat lemah, Doc memberikannya ramuan khusus agar segera pulih. Setelah itu Alice pun menjelaskan ke Claire tentang rencananya mengambil antivirus di The Hive sesuai informasi dari Red Queen. Alice juga memberitahu Claire bahwa dia harus lebih waspada karena Alice merasa ada sosok misterius yang mengawasinya sejak datang ke kota Raccoon. But Isaac's armored vehicle tear this place wide open. You release this antivirus, it's going to kill you. When I rode in here, someone was I could have called out or fired a shot. Mereka semua pun bersiap memperkuat markas, menyeting berbagai jebakan untuk melawan pasukan Isaac yang sebentar lagi akan sampai di sana. Dan Open fire! Keep them up. Wait, fire. situasi begitu mengerikan dan udah kayak perang, Lur, karena zombie yang dibawa Isaac sangat-sangat bejibun. Berbagai jebakan sudah disiapkan Alice DKK untuk memusnahkan pasukan zombie tersebut, termasuk membakar bensin yang dialirkan dari atas. Sedangkan Alice nekat naik Flying Fox turun ke bawah untuk menuang bensin ke kendaraan Isaac. Dan Close the vents now! You're fast, but you're not too smart. Enjoy the ride. serangan mereka mampu dihentikan, namun Isaac kabur entah kemana. Lalu untuk mengusir sisa-sisa zombie, Alice mengikat salah satu kroco musuh ke tank dan menjalankannya menjauh dari markas agar para zombie mengejarnya. Tapi ngerinya ada dua pasukan zombie kloter berikutnya yang akan datang ke markas dengan cara sama, yaitu memancing zombie dari belakang. Di lain sisi, persenjataan di markas tidak
tidak akan cukup untuk menghadapi musuh sebanyak itu. Maka dari itulah satu-satunya cara menghentikan mereka semua adalah mengambil antivirus di dalam The Hive yang berada di tengah kawah. Alice pun akan OTW ke sana ditemani beberapa rekannya, termasuk Claire juga Doc, dan waktu yang tersisa 2 jam 18 menit lagi, Lur. Retain control of them. She was here, she walked out alive. No, disengage automation. The defenses myself. Wesker memaksa Red Queen menonaktifkan sistem pertahanannya agar Wesker bisa fokus menghentikan Alice. Sementara itu di jalan masuk menuju The Hive, mereka dihadang oleh kawanan anjing-anjing zombie yang bentuknya sudah sangat aneh kayak gini, Lur. Run fast! Anehnya, anjing-anjing tersebut tidak mengikuti mereka saat masuk ke terowongan menuju The Hive, seakan-akan takut dengan sesuatu di dalam sana. Tak lama kemudian gerbang The Hive pun ditutup atas perintah dari Wesker agar tidak ada yang bisa keluar dari fasilitas tersebut. Tapi tiba-tiba Seal the hive. meski telah sampai The Hive, namun kekacauan tadi membuat persenjataan mereka semakin menipis. Bahkan ada yang kehilangan senapan atau tidak memiliki peluru sama sekali. Setelah itu muncullah hologram Red Queen yang menjelaskan tentang rekaman video saat para petinggi Umbrella mengadakan rapat kira-kira 17 bulan sebelum insiden The Hive di film pertama. Di rapat itu Isaac mengatakan bahwa sebagai CEO dia harus menyiapkan proyek untuk menyelamatkan dunia dari beragam bencana yang mungkin terjadi, mulai dari penyakit yang tidak ada obatnya, masalah-masalah politik antar negara yang bisa memicu perang besar, kerusakan alam seperti global warming, ledakan populasi yang bisa menyebabkan masalah struktural, hingga ancaman senjata nuklir. Maka dari itu Isaac merencanakan skenario kiamat buatan untuk membersihkan populasi dunia, Lur. Sedangkan orang-orang terpilih seperti pejabat-pejabat tinggi Umbrella dan berbagai ilmuwan dunia akan diamankan agar mereka tetap hidup dalam keadaan hibernasi di bawah tanah. Namun infrastruktur vital dan sumber daya alam harus dijaga agar tetap utuh. Setelah bumi benar-benar bersih dari manusia yang dianggap hama, barulah orang-orang terpilih itu akan dibangunkan kembali dari hibernasinya, dan bumi pun akan ditata ulang sesuai dengan standar mereka, Lur. Ya, betul sekali. Cara yang digunakan Isaac untuk menciptakan kiamat buatan adalah dengan pandemi T-Virus. An orchestrated one that will cleanse the earth. I give to you the T-Virus. The chosen few will ride out this not in an ark as in the... Dengan ini sudah jelas bahwa pandemi T-Virus memang sengaja dilakukan Umbrella, dan bisa jadi Spence di film pertama telah diberikan memori untuk mencuri T-Virus dan memecahkan salah satu tabungnya di dalam The Hive agar memicu wabah. Red Queen pun menjelaskan jika dia membeberkan semua informasi ini karena memang diprogram untuk menghargai nyawa manusia. Namun di lain sisi Red Queen tidak bisa melakukan apa-apa karena dia hanya diprogram untuk mengeksekusi segala perintah dari pejabat Umbrella. Lalu Red Queen pun meminta Alice memakai headset yang sudah disiapkan agar tidak ada yang bisa mendengar. Ternyata Red Queen ingin memberitahu jika dia mendeteksi ada salah seorang informan Umbrella di antara rekan-rekan Alice sekarang. In 37 minutes, there will be no survivor. Dr. Isaacs allowed them. I am powerless to stop. I was created to serve the but I was also programmed. But I can tell you that Umbrella is highly likely.
Isaac berhasil selamat dari kekacauan dan bertemu kembali dengan pasukannya. Tapi karena menganggap pasukannya tidak ada yang becus, Isaac pun langsung membunuh mereka dan akan bertindak sendiri. Sementara itu Alice DKK harus melewati sistem saluran udara The Hive. Namun mereka harus bergerak cepat lur, karena tiba-tiba listrik kembali aktif dan salah satu rekan Alice, sebut saja Ngatiem, tali senapannya malah nyangkut ke baling-baling kipas. Untungnya Alice segera memotong tali tersebut dan Ngatiem pun terselamatkan. Akan tetapi Wesker yang memantau dari CCTV langsung memutar kipas itu ke arah yang berlawanan dan sontak seluruh tim Alice pun tersedot. Lalu inilah yang terjadi lur. We have to get out of here. The blades are sucking the air back. Ngatiem pun tewas sangat mengenaskan dan listrik kembali mati. Waktu hanya tersisa 30 menitan lagi dan mereka harus melewati saluran udara yang begitu sempit. Namun listrik kembali menyala dan satu anggota lagi tewas. Alice dan Claire terpisah dari grup. Lalu Alice masuk ke ruang lab terbengkalai bersama satu anggota lainnya. Tapi tiba-tiba rekan Alice dimakan endasnya dan meski sudah ditembak, zombie itu masih terus mengintai Alice. If the target continues on her, she'll be here in under 7. Setelah mengkoitkan zombie tersebut, Alice pun bertemu dengan Doc. Di lain sisi, karena menurut perhitungan Red Queen, Alice DKK akan tiba di ruang kendali dalam waktu 7 menit. Wesker pun langsung menyuruh Red Queen untuk membangunkan 2 pejabat Umbrella di sana dari masing-masing tabung hibernasi kriogeniknya. Di lain sisi, Isaac nekat menjalankan tanknya hingga masuk ke kawah kota Rakun, sedangkan Claire ternyata masih hidup dan keluar dari kotak kaca yang mengurungnya. My instructions are to do so. Wake them now. Alice dan Doc sampai di bekas koridor laser di mana beberapa anggota tim Alice di film pertama telah menjadi korban di tempat ini, ya kan lur? Lalu di dalam ruang komputer, untungnya Alice menemukan tas berisi full senjata lengkap dan juga bom. Setelah itu Alice pun mengaktifkan elevator yang menuju ruang kendali dan terlihat banyak tabung kriogenik untuk setiap pejabat Umbrella yang akan dihidupkan kembali ketika dunia sudah benar-benar layak ditinggali. Alice pun meminta Doc membantunya memasang bom-bom tersebut ke beberapa tabung kriogenik. What are they? Cryogenic store waiting out the Process system. No. Am I awake? Been betrayed? Iya, ternyata Isaac yang dari awal film mengejar Alice juga Isaac palsu alias kloningan lur. Karena selama ini yang asli sedang hibernasi di tabung kriogeniknya dan dia sudah dibangunkan. Alice dan Doc akhirnya tiba di ruang kendali dan mereka melihat kursi roda yang berada di sebelah tabung kriogenik satu lagi. Lalu Isaac asli pun menjelaskan jika Alice hanya memiliki waktu 9 menit saja sebelum semua populasi dunia akan musnah. Dengan santainya Isaac asli pun langsung menunjukkan tabung antivirus yang jika dia pecahkan di dalam ruangan itu pun efeknya tidak akan keluar dari The Hive dan umat manusia akan tetap punah. This is what you're after. The antivirus, the cure to all this. You're still armed. Yes.
along with everybody else you know. Dengan terpaksa Alice meletakkan senapan beserta detonator bomnya, tapi tiba-tiba Doc menodongkan senapannya ke Alice karena ya Doc lah informan Umbrella Lur yang diperingatkan oleh Red Queen sebelumnya. Secara diam-diam Doc juga sudah menjinakkan bom-bom di tabung kriogenik dan tak lama kemudian Claire pun masuk ke ruangan tersebut sambil ditodong oleh Wesker. That's sweet. Sorry. I love. Menurut prediksi Alice, dia bisa membunuh Isaac menggunakan alat-alat di meja, mulai dari alat penghancur es, pulpen, sampai botol hammer. Namun Isaac juga bisa membaca serangan apa yang akan dilancarkan Alice. Karena tubuh Isaac sudah di-upgrade sedemikian rupa dan kekuatannya dapat mengimbangi Alice. Sampai akhirnya Alice diberitahu fakta mengejutkan tentang hidupnya yang sangat amat ironis. Karena ternyata Lur, Met out there, he taught exactly the. And of course you did. And that's how they. Apart from a few tech raids, I'm Doctor, the original. I'm afraid she, Alicia Mark, daughter of my old part. You thought you were the original. Delicious. ternyata Alice jagoan kita adalah kloningan dari anak James Marcus pendiri Umbrella, yaitu Alicia Marcus, dan T-Virus tidak benar-benar menyelamatkannya dari penyakit progeria. Isaac juga mengatakan jika Alice tidak ingat bagaimana kehidupan masa kecilnya karena memang dia hanyalah seonggok cloning Lur. Lalu Red Queen menambahkan jika Alice memang dibuat berdasarkan Alicia dan sosok Red Queen sendiri juga dikembangkan menyerupai Alicia yang masih kecil. Di lain sisi, meski status Alicia adalah CEO Umbrella, namun dia tidak pernah setuju dengan semua keputusan Isaac. Maka dari itu Alicia telah menanamkan berkas khusus pada Red Queen agar sewaktu-waktu AI tersebut bisa membelot dan membantu Alice. Gak pakai lama Alicia pun langsung memecat Wesker dan sistem keamanan otomatis menutup pintu hingga melukai Wesker. Lalu yang terjadi Lur, Albert Wesker, you're fired. If you keep this trigger depressed. I should have killed you. Claire, it's me. Sorry. ternyata Alice sudah mengantisipasi jika Doc adalah informan Umbrella dan diam-diam Alice mengosongkan peluru senapannya saat di ruang komputer. Doc pun langsung dibunuh oleh Claire sedangkan Isaac kabur ke atas. Setelah itu Alice memberikan detonator ke Wesker yang sudah diprogram ulang di mana tombolnya harus tetap dipencet untuk mencegah bomnya meledak. Pastinya cepat atau lambat Wesker akan mati kehabisan darah dan bom menghancurkan semua tabung kriogenik Umbrella. Sekarang misi Alice adalah mencegat Isaac, juga merebut antivirus untuk segera dipecahkan, dan Red Queen sudah menyiapkan jalur tercepat bagi Alice. Lalu Alicia pun mengingatkan jika antivirus dilepas maka akan membunuh zombie dan siapapun yang terinfeksi T-Virus, atau dengan kata lain Alice juga akan tewas. Karena seperti yang kita tahu, sel-sel Alice telah bergabung dengan T-Virus, namun Alice sudah ikhlas, sudah legowo Lur dengan apapun nasib yang akan menimpanya nanti. Karena yang terpenting bagi Alice adalah umat manusia bisa kembali hidup normal seperti sedia kala. Namun Alice hanya memiliki waktu 4,5 menit saja untuk menyelesaikan itu semua Lur. Setelah Alice dan Claire pergi, Alicia pun mengupload semua memorinya ke server Umbrella. Sementara Isaac memerintahkan Red Queen untuk segera menonaktifkan dirinya dan menyerahkan seluruh fungsi kendali The Hive kepada Isaac. Sebagai program, Red Queen tidak bisa menolaknya dan hanya mengatakan jika Isaac pasti akan mati di bawah sana. Dan You're all going to die. Your little friend won't be able to help. dengan kemampuan membaca sedikit ke masa depan, Isaac pun membuat Claire pingsan, sedangkan Alice dijebak masuk ke dalam lorong laser. Lalu yang terjadi?
Meski jari tangan kirinya putus, ternyata Alice berhasil memasukkan granat yang pinnya sudah ditarik ke dalam kantong jas Isaac dan akhirnya meledak, lur. Alice langsung mengambil antivirusnya dari Isaac dan buru-buru kabur keluar dari The Hive. Sementara Claire akan menyusul karena tubuhnya terluka parah setelah melawan Isaac. Namun ketika tabung antivirus dijatuhkan, ternyata Isaac masih hidup dan langsung mengambil tabung itu. Tak lama kemudian kloningan Isaac pun datang yang telah membawa kawanan zombie. Dan dia sangat terkejut melihat sosok Isaac yang asli dan tidak percaya jika dirinya hanyalah kloning. Sampai akhirnya, lur. Hell are you? I'm you idiot. Your time's up. I brought them for you. Fire! Abomination filthy! I'm me, it's not me. Akhirnya kedua Isaac benar-benar tewas dan mari kita ucapkan bersama-sama mampus. Sementara Wesker yang sudah lemas kehabisan darah melepas tombol detonatornya dan sontak semua bom pun meledak yang menghancurkan semua tabung-tabung kriogenik seluruh fasilitas The Hive termasuk Alicia Marcus yang masih ada di dalam. Dengan pecahnya tabung antivirus, ribuan zombie di sekitar Alice pun langsung mati. Begitu pula dengan Alice yang kehilangan kesadarannya. Akan tetapi, lur, alhamdulillahnya Alice masih hidup dan Claire juga berhasil kabur dari ledakan The Hive. Lalu Alice pun membuka program Red Queen yang menjelaskan bahwa setelah Isaac tewas, Red Queen bisa kembali mengaktifkan dirinya dan menghentikan semua serangan ke berbagai pengungsian umat manusia yang tersisa di dunia. Selain itu, antivirus tidak membunuh Alice karena tubuh Alice memiliki adaptasi khusus dan hanya menghancurkan T-virus di dalamnya tanpa merusak sel lainnya. Berbeda dengan zombie yang seluruh selnya sudah dikuasai T-virus. Lalu Red Queen pun memberikan memori masa kecil Alicia yang tadi sudah dia upload agar Alice benar-benar menjadi manusia seutuhnya dan menggantikan Alicia. Alicia downloaded her childhood you never had. Alicia Marcus was right. The clone became more human. The antivirus, it didn't harm the health. What happened? When Isaac stepped back online and stopped the attack. Berbeda ketika wabah T-virus terjadi yang penyebarannya sangat amat cepat karena terbawa oleh pesawat ataupun berbagai transportasi lainnya. Antivirus butuh waktu bertahun-tahun untuk menjangkau setiap sudut bumi karena hanya mengandalkan angin, lur. Maka dari itu Alice masih harus waspada untuk menghadapi kawanan zombie di luar sana demi menyelamatkan orang-orang yang masih hidup. It could take years for it to reach every corner. My work is not done. When the T-virus spread across the earth, it did so at the speed of the modern. My name is Alice. Buyar, akhirnya tuntas sudah ya, lur, ya, maraton Resident Evil sesuai permintaan kalian, ya kan? Jadi apakah Alice akan berkelana keliling dunia sampai ke Depok atau Bekasi? Ya, tidak ada yang tahu ya. Assalamualaikum dan sampai jumpa di maraton berikutnya, lur.